percaya Engkau Tuhan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yesus, Daukah satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih, Kau yang memberkati kami, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sekali lagi Kau Tuhan yang memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari kita satu sejenak. Apa yang akan kita raih? Apa yang akan kita hadapin? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita rencanakan? Dan apa yang terjadi pada tahun ini? Itu perjalanan hidup kita. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Tapi ingat, penggoda itu selalu menggoda. Dimanapun dia akan menggoda kita. Mau di gereja, mau di rumah. Penggoda selalu ingin menggoda, ingin menjatuhkan kita. Tapi percaya Tuhan tetap menyertai. Namun ingat, godaan itu tidak akan jauh dari kita. Selalu menggoda. Oleh karena itu kita harus lebih dalam. Masuk kepada firman Allah. Lebih hidup di dalam firman Allah. Supaya karakter Kristus itu menyatu dalam hidup kita. Supaya terang itu ada. Ketika terang itu ada, api itu menyala. Maka lalat tidak mungkin akan mendekatinya. Tetapi ketika api itu padam, maka lalat itu akan mendekati. Lalat itu si penggoda. Biar api rohanimu tetap menyala-nyala. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Engkau menyucikan, menguduskan kami semua di tempat ini. Oleh firman-Mu ya Tuhan. Biar supaya kami Tuhan tidak ditangkap oleh si penggoda. Yang berkedok rohani, yang berbahasa rohani, yang berbicara tentang iman. Tapi sebenarnya hatinya bukanlah seorang gembala, bukan seorang yang mengasihi Tuhan, tapi orang yang mengasihi dirinya sendiri. Sebab itu Tuhan Kau urapi setiap kami, supaya kami tidak menjauhkan diri kami daripada hadapan Tuhan. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Ketika seseorang mengandalkan Engkau dan mencari firman-Mu dan menggali firman itu terus, maka kami tidak mudah disesatkan. Karena iblis bisa memakai firman juga. Namun firman-Mu yang Kau berikan kepada kami menjadi remah kehidupan yang akan mengubah kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka dan pergumulan, masalah persoalan tantangan dalam pekerjaan, karir, keluarga, studi, keuangan, apapun juga, kesehatan. Kami tahu Tuhan selalu mengasihi dan menyertai kami. Sebab itu kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan, supaya kasih kuasa-Mu memulihkan kami, menyembuhkan kami, menguatkan, memberikan pengharapan, dan menjauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan sepanjang tahun 2026 mengubah kami, mendidik, memperbaiki kelakuan kami, cara berpikir kami, cara beribadah kami, supaya semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Shalom. Happy New Year, selamat tahun baru. Selamat juga bagi teman-teman yang ada berulang tahun hari ini juga atau minggu ini. Kalau kita membaca firman Allah, kita harus membaca sampai menemukan dan mendapatkan rema. Begitu kita mendapatkan rema itu akan mengubah cara pikiran kita, cara perilaku kita, akan mengubah kehidupan kita dan tujuan hidup kita. Tapi kalau kita di gereja, kita coba membaca firman, tidak menemukan rema, kita akan menjadi manusia-manusia rohani, tapi yang jatuh bangun. Yaitu sering, mama anggap aja, ya suka ego lah, anggap aja ego. Merasa diri benar, kurang bisa untuk ya berdamai, kurang bisa untuk mengalah, kurang bisa untuk melihat jauh ke depan. Kita harus tahu sekali kalau kita orang tenang dan percaya, itu pasti Allah bekerja. Sehebat-hebatnya musuh itu datang ataupun penggoda itu datang atau mengajak atau apapun kejahatan ataupun amarah kita sendiri. Kalau kita sabar, kita tenang dulu, pasti ada perubahan. Karena Allah akan bekerja. Jadi dari sini kita jangan mengambil keputusan secepat menurut kita. Tapi beri waktu untuk Tuhan itu bekerja dan berbicara dalam hidup kita. Kerap kali kita itu memutuskan terlalu cepat untuk keputusan dari diri kita sendiri. Karena mungkin ada orang ngomong A, oh bagus, terus kita ambil. Atau sesuatu yang kita pikir bagus kita jalankan. Atau mungkin kita terdesak atau sesuatu yang menyakiti kita orang respon. Atau ada sesuatu salah paham, kita langsung respon buruk. Harusnya kita duduk diam, tenang dulu. Pasti ada positifnya. Dari situlah nanti Tuhan akan ngasih pandangan-pandangan, sehingga kita menjadi bijaksana. Nanti Tuhan akan bekerja. Jangan mendahului Tuhan. Karena kita tidak tahu jalan ke depan. Jalan ke depan tuh, hari ke depan tuh tidak ada yang tahu. Kita bicara banjir pun orang nggak tahu. Tahu-tahu banjir. Nah ini kan saya baru-baru ini tanggal 27 Desember. Saya kan dari keliling-keliling semua. Saya pikir sudah istirahat. Karena sudah 1 bulan lebih saya keliling-keliling Indonesia untuk Natalan. Jadi saya tanggal 25 sampai di Singapura itu jam 2 pagi. Jam 10 saya ibadah Natal. Oh cukup ramai, cukup bagus. Responnya bagus sekali. Saya mau istirahat, Tuhan bicara, besok lusa kamu berangkat ke Sumatera Utara. Enggak main-main, badan masih setengah-setengah tiang. Jadi saya berangkat hari Minggu itu, saya sampai Sabtu sore, masih diskusi tentang bagaimana melayani puluhan gereja. Saya bilang enggak bisa semua, apalagi lokasi jauh. Kita ambil aja hari Minggu 8 gereja. Satu gereja 30 menit cukup, 20 menit cukup. Sehari Minggu itu 8 gereja Bapak Ibu. Jamnya mepet-mepet semua sampai malam sekali. Itu apalagi jalan-jalan gak bagus juga. Masih ada lumpur-lumpur yang sudah dibersih-bersihkan. Sambil membawa bantuan-bantuan, tunai, uang tunai dan sebagainya. Ya ada banyak hal lah. Mereka akan bercerita sendiri melalui itu aja cukup. Tapi saya batasi untuk mereka nggak bisa terlalu lama bicaranya. Nah, setelah itu hari kedua itu 5 gereja. Tapi perjalanannya itu ngelewatin ya banyak jembatan putus, jalan-jalan rusak. Jadi kami mesti melewati ladang sawit. Wah jalannya sudah pontang-panting semuanya. Itu sampai jam 7 malam perjalanan itu. Ya akhirnya kami selesai. Jam 10 kami makan dan masih sharing. Pesawat kami jam 9 dimajukan jam 7. Jadi tidur jam berapa, bangun jam berapa. Tapi ya bagus sekali dampaknya. Karena mereka berkata begini, mana ada gereja yang mau tolong kita. Ini ada 80 gereja yang sudah kita tolong. Mana ada gereja yang menolong. Semua nggak mampu.
Mungkin dia pikir gereja Besin yang mampu. Karena cukup besar. Oh saya bilang gereja kita bukan gereja besar. Gereja kita ini gereja pas-pasan juga. Bahkan juga bergumul. Tapi kita ini cuma besar iman saja. Kalau kita mau bicara besar, percumalah. Kalau nggak besar iman dan besar kasihnya. Karena seorang ibu itu juga. Walaupun kaya tidak kaya. Tapi kalau sama anaknya, dia harus tetap mengasihi lebih besar daripada yang dia punya. Jadi kita nggak bicara seperti itu. Malah saya ngomong sama pemimpin PES yang ada di Medan. Saya ngomong begini, ini cuma humor saja di muka orang. Saya takut teman saya ini nanti pindah. Kenapa? Karena dia berkata begini, kami ada acara gereja di Medan setiap bulan kurang-kurang, kok minta Pak Fengi kok kadang nggak dikasih, kadang suruh kerja sendiri, kadang dikasih. Ini sekarang ngasih orang 50-10 gampang sekali gitu. Kok kita nggak dikasih, sambil guyon gitu saya ngomong. Mungkin kamu iri ya, tapi saya kasih tahu, itu uangnya uang mereka bukan uang kita. Karena itu diakonia Natal bukan uang kita. Jadi kalau kamu memang mau dibantu, ya harus kebanjiran dulu. Tapi itu hanya humor saja supaya tahu teman-teman bahwa kita ini gerejanya bukan kelebihan terus menolong orang gitu ya. Tapi kita ini memang punya hati Tuhan lah. Saya bangga, saya senang sekali teman-teman dipercaya Tuhan untuk menjadi tangan Tuhan untuk menolong 80 gereja. Malah saya tambah bonus, saya tambah lagi. Saya lihat gerejanya, waduh hancur. Saya datang di situ lumpur-lumpur sudah dipinggir-pinggirkan. Karena dia kan saya mau lihat gerejanya. Jadi mungkin mereka 2 hari merjain lumpur itu dipinggirkan semuanya, dibersih-bersihkan. Tapi masih ada bekas-bekas. Lihat rumahnya tuh kalau lihat apanya kadang-kadang, aduh berat sekali. Ada gereja bagus sekali, tapi fondasinya sudah jatuh. Jadi tinggal gereja itu mau ambruk, masih mewah, tapi sudah begini. Jadi itu menara Pisa kedua. Jadi kalau kita jalan itu ya pasti agak munting begini saudara. Miring. Kita kasihan juga. Tapi akhirnya semualah. Bukan tidak cukup. Ini dari satu tempat lagi di Sulawesi Utara. Ada sekitar ya 100 gereja, cuma kita mau pilih 20 gereja dulu. Gereja-gereja di daerah-daerah yang nggak ada WC. Jadi mereka minta, biasanya mereka WC itu pakai apa? Kayak tripek-tripek jelek gitu. Terus bongkaran biasa, lubang biasa. Jadi saya bilang, nanti saya minggu depan ke sana saya kasih semua kloset duduk sama keramik 1 meteran, sisanya enggak tahu tripek terserah kamu. Memang sesuatu saudara kita harus memikirkan juga orang lain, enggak boleh memikirkan kita sendiri. Karena Allah memikirkan kita, ngapain kita mikir diri kita? Kita lahir di dunia enggak pernah kita minta, enggak pernah tahu. Tapi tahu-tahu ada di dunia. Berarti kan ada tugas yang harus kita kerjakan. Kita enggak tahu kapan kita diangkat pulang, kita juga enggak tahu. Mudah-mudahan tugas itu selesai lah. Ya itulah. Kita bicara sekarang temanya menggali harta kehidupan kekal. Salah satu harta yang kekal dalam kehidupan kita itu bukan hanya ibadah. Tapi melakukan firman Allah itulah yang penting. Ibadah itu melakukan firman Allah, tapi juga belajar firman Allah untuk melakukannya firman Allah itu. Jadi kalau kita di gereja ini hanya berbakti dan mendengarkan supaya kita tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang salah, dan apa yang harus diperbaiki. Nomor 1 adalah hawa nafsu kita, Bapak Ibu. Hawa nafsu kita itu yang paling jahat di dalam hidup kita. Gampang tersinggung, gampang marah, gampang tergoda. Kalau nggak cocok, kalau apa itu terus kita gampang ini, nggak boleh. Karena kalau kita melakukan sesuatu juga belum tentu sempurna. Terus kita lihat orang, kamu salah, aku gak cocok lah, kalian jangan begitu. Mungkin orang itu lakukan sudah lebih banyak dari kita. Sedangkan kita lakukan sedikit pun masih salah. Jadi jangan lihat seperti itu. Kadang-kadang kita ya melihat diri kita lah. Kalau orang lain salah, kita gak boleh lebih salah. Saya dulu punya pandangan kayak Bapak Ibu semua teman-teman. Gitu loh. Saya lihat gitu, wah ini gereja kok salah, pendeta itu kok salah. Semua. Tuhan ngomong cuma saya gini, ya nggak salah bagaimana, kamu tunjukkan dong melalui dirimu. Tunjukkan kepada mereka apa yang nggak salah. Nah inilah sekarang kita harus tunjukkan. Itu pun masih ada salah-salah. Tapi kita harus tunjukkan yang terbaik itu apa gitu loh.
Nah itulah kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh menegur orang karena kesalahan orang. Tapi kita memberi contoh teladan. Apa yang baik. Walaupun tugas kita berbeda. Nah itu namanya kita menggali firman untuk kehidupan kita. Supaya apa? Firman itu melekat dalam hidup kita. Banyak mungkin pendeta atau pekerja atau orang Kristen yang lama punya mujizat, ngomongnya manis-manis. Tapi sebenarnya kalau sudah kita kenal 1 tahun, baru kita tahu siapa dia. Gitu. Ada kalau kita bandingkan 2 kelompok ya. Saya bandingkan 2 kelompok ini. Ada kelompok orang yang melayani sungguh-sungguh. Gitu. Tapi dia memakan, ibaratnya itu jemaat. Apa artinya? Dia cari hartanya orang-orang kaya, terus dia deketin, tidak tahu bagaimana. Akhirnya dia memperkaya diri dengan teman-teman jemaat itu yang tidak tahu caranya bagaimana lah. Tapi hal yang kedua, ada pendeta yang tidak lakukan itu. Tidak mengajak jemaat ini. Tapi dia memperkaya jemaat. Saudara. Tidak mengorbankan jemaat. Nah itu yang kita perlu. Karena Yesus itu tidak mengorbankan orang lain. Walaupun dia kekurangan uang, dia bisa ngambil uang dari ikan itu sendiri. Artinya kita harus menjadi berkat. Walaupun kita kekurangan. Jangan dalam kekurangan kita mencari berkat dari orang-orang sekitar kita. Oh iya Pak harus cari. Saudara selalu tahu bahwa berkat itu bukan datang dari manusia, datang dari Tuhan. Setuju kan? Dari dulu ya kita ngomong seperti itu. Tetapi nyatanya banyak orang itu berkatnya itu cari orang. Gak cari Tuhan. Cari orang itu menjadi berkat. Amin. Nah metode ini kita harus rubah pada tahun ini. Kita lihat dulu firman Tuhan Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi. Selain dibuang dan diinjak orang. Jadi kalau kita cuma putih karena gereja, tapi gak punya rasa kekristenan itu rasanya apa? Itu sama dengan gak ada gunanya. Diinjak-injak orang, Kristen model apa? Modelnya gini, fanatik, tapi nah omongannya gak enak. Yang benar aja masih dimarahin, apalagi yang salah. Jadi kita harus hati-hati. Makanya dikatakan harus ada rasa hidup gitu. Orang dekat kita tuh ada rasa. Jadi bukan cuma menunjukkan bahwa kita ini ya putih karena rohani. Gitu. Tapi harus ada rasa kekristenan itu apa rasanya. Terus kita lihat ayatnya selanjutnya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Mau putar-putar aja orang tahu kita ini Kristen. Orang tahu kita Kristen. Jadi tidak mungkin tidak. Jadi harus hati-hati. Bertingkah laku dimanapun juga. Kadang-kadang ada sesuatu yang seperti itu. Itu ya harus diingat baik-baik itu. Terus, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kita harus menjadi berkat di mana kita berada Bapak Ibu. Jangan kita mencari berkat di antara kita sendiri. Kita harus menjadi berkat. Kalau kita menjadi berkat berarti kita dapat dari Tuhan. Tapi kalau kita mencari berkat berarti orang itu dari Tuhan tapi kita yang ngambil. Makanya ini akhirnya sesuatu yang salah. Padahal iman kita benar, cara kerja kita yang salah. Ini tidak gampang. Kalau saudara percaya dengan Tuhan sungguh-sungguh, kita harus lakukan firman Allah sungguh-sungguh. Kalau saudara percaya dengan satu perusahaan, saudara kerja sungguh-sungguh dengan perusahaan itu. Tapi kalau saya nggak percaya, ya nggak ada gunanya. Nah itulah kita, teman-teman semuanya, hayo 2026 ini ada berubah. Jangan sampai aku sudah gereja lama-lama kok jadi gini. Berarti saudara memikirkan berkatnya. Saudara lupa bahwa gereja itu, engkau harus menjadi berkat. Ketika engkau harus menjadi berkat, berkat itu datang dalam dirimu. Amin. Tapi kalau engkau berkata, aku kok nggak berkat-berkati. Nah berarti saudara mencari berkat. Paham ya? Kalau mama saya datang di gereja, oh saya mau menjadi berkat. Siapa yang saya doain, siapa yang saya layani. Mungkin saya kekurangan. Wah saya kasihan orang itu susah, saya tolong, tunggu sebentar. Bukan kita cari yang
yang mau nolong kita. Maka dari situlah mental kita itu dirubah oleh Tuhan. Sehingga Tuhan menitipkan sesuatu yang baik dalam hidup kita terus. Tapi kalau mental kita selalu mengejar orang ini bagus, mungkin ini nolong saya ini, mental kita adalah mental pengemis. Seumur-umur kita akan jadi seperti itu. Nah itu sekarang ada banyak gereja walaupun kaya masih begitu. Tuhan gak mau. Tuhan mau kita ini menjadi bendara Tuhan. Tuhan mau menjadi kita menjadi wakil Tuhan. Ayat selanjutnya. Demikianlah hendaknya terangmu percaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Bukan melihat ibadahmu. Sekarang banyak orang ibadah bagus-bagusan. Tapi perbuatannya belum tentu bagus. Jadi melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Amin. Jadi itulah yang kita mau supaya kita menambang firman. Kita menggali firman. Firman itu harta. Bayangkan kalau kita ngomong di rumah saudara atau di samping rumah. Itu tahu-tahu ada emas. Nggak tahu berapa itu di dalamnya. Saudara pasti berani beli rumah itu. Saudara akan nambang di situ. Nggak keluar-keluar. Gali terus. Padahal emas itu diciptakan oleh firman Allah. Amin. Jadi kalau kita ada emas di sini, kita nambang, kita berantem, kita mau berkelahi, mau mati, oke. Padahal ini diciptakan oleh firman Allah. Kenapa kita tidak menambang firman Allah? Amin. Nambang firman Allah. Ketika kita menambang firman Allah atau menggali firman Allah, ketika muncul satu namanya rema, itu mengubah kehidupan manusia. Contohnya yang dirubah, perempuan Samaria. Bagaimana? Dia punya laki-laki banyak. Dia butuh air. Dia ketemu Yesus. Ketika ketemu, dia dapatkan rema kehidupan. Tidak berjam-jam loh. Cuma ngomong masalah air sebentar tok. Mungkin gak sampai 5 menit, dia menemukan rema. Satu rema. Air kehidupan. Dia pulang berubah. Dia bisa memberitakan Injil satu kota datang kepada Tuhan. Satu rema saja. Nah kita mesti baca firman ini, baca firman. Jangan cuma cari pendeta. Pendeta gak salah. Gitu loh. Tapi pendapat pendeta itu berbeda-beda. Tapi firman itu tidak pernah salah. Dengar khotbah ABCD itu bagus. Tapi lihat firmannya itu loh yang penting. Jangan cuma lihat ceritanya. Karena firman itu yang menghidupin. Kita itu cuma mengajarkan supaya firman itu tinggal di dalam hidup kita. Jadi itu yang paling penting dalam hidup kita. Kita lihat Sakius. Bagaimana ketika dia mendapatkan rema, ketika Tuhan ngomong, Sakius turunlah, aku mau ke rumahmu. Bingung orang kan? Tuhan gak kenal sama Sakius. Dia jalan, Sakius tiba-tiba naik ke pohon. Saya mau tanya, apakah itu kebetulan? Oh iya Tuhan kebetulan, Sakius di situ kebetulan. Di dalam Tuhan itu tidak ada kebetulan. Walaupun sepertinya kebetulan. Kita lihat coba ya. Sakius naik ke pohon. Tuhan jalan. Hai Sakius, turun. Aku mau pergi ke rumahmu. Berarti Tuhan waktu mau berangkat itu dia tahu. Bahwa dia akan pergi ke rumahnya Sakius. Dia sudah tahu. Walaupun dia tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal. Dan nanti Sakius ada di pohon itu. Jadi dia jalannya seperti jalan aja ke kota. Nggak tahu arahnya. Tapi tiba-tiba ada namanya saudara. Entah duduk, saudara apa kabar? Ayo aku pergi ke rumahmu. Oh kebetulan ya. Enggak, dia punya tujuan ketemu saudara dan saya. Ini kadang-kadang orang nggak pernah memikirkan, oh Sakius dipanggil. Bukan cuma dipanggil, Tuhan punya tujuan ke Sakius. Orang yang berdosa. Sakius senang sekali. Langsung dia berubah. Jikalau aku memeras orang, sebagian tak kembalikan sekalian lipat. Berubah total. Nah apa perubahan kita setelah ketemu Tuhan? Apa kita tambah jahat? Tambah cerewet? Tambah egois? Tambah sombong? Tambah kritik? Tambah mudah tersinggung? Nanti kedudukan kita semakin naik, semakin tambah sombong. Kayak kita tambah banyak, tambah semakin tersinggung. Hati-hati.
Hati-hati saudara. Kita harus lebih rendah hati. Karena orang rendah hati disukai Tuhan. Orang sombong tidak disukai Tuhan. Itu menambang yang cukup. Kita lihat dulu Matius 13 ayat 19. Apa itu firman-Nya? Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga. Yang mendengar ya. Yang tidur berarti tidak mendengar, cuma menikmati. Tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi kalau kita ini dapat firman, tidak mengerti. Kok nggak ngerti ya pembicaranya? Berarti iblis itu ngambil firman itu. Iblis itu ngambil firman itu. Jadi nggak bisa bertumbuh. Padahal itu benih yang ditanam. Kalau benih ditanam itu tumbuh, nggak mungkin nggak tumbuh. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam. Menggali kita harusan. Menambang. Amin. Nambang, menggali. Kalau Bitcoin saudara tahu, saudara cuma beli-beli Bitcoin aja naik turun saudara stres. Naik stres, turun stres. Betul nggak saudara? Dijual untung naik lagi menyesal. Betul nggak saudara? Nggak dijual turun nyesel. Jadi nggak ada nggak nyesel. Sudah untung, wah aku untung ini. Naik, waduh untung banyak. Gak tak jual. Naik, turun, nyesel. Untung ini, untung banyak nih. Waduh, tak jual. Waduh, luar biasa. Besok naik lagi, nyesel juga. Manusia itu banyak penyesalan berarti. Gak ada rasa ucapan syukur. Kalau nambang firman, gak ada. Kita akan belajar mengucap syukur. Yang ditemukan orang itu, di ladang yang ditemukan orang itu lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Jadi kita harus memberikan hati kita penuh untuk firman Allah itu. Amin. Jangan nanti diberkati larinya ke sibuk, pelayanan ketuanya berkurang. Itu otomatis. Itu di mana-mana otomatis gak boleh. Kita harus semakin baik. Mau kurang gak kurang kita harus semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Satu firman lagi kita lihat di bawahnya. Yaitu ayat yang ke 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Jadi kalau ke gereja itu mencari mutiara, bukan orang-orangnya, bukan tempat, bukan megahnya, bukan pendetanya. Firman itu lebih dari permata. Makanya ada banyak orang pendeta, khotbahnya cuma 2 ayat, ceritanya banyak. Senang, menarik, ceritanya lucu, gak ngantuk. Tapi kamu gak dapat firman. Firmannya itu yang perlu ini loh. Tapi orang sekarang bisa ceritanya daripada firman. Kalau saya harus tetap banyak firman, walaupun tidak sebanyak mungkin. Karena firman itu yang mengubah hidupmu, bukan kata-kata saya. Kata-kata saya itu cuma membuat saudara mengerti apa tujuan firman itu. Yaitu kita harus menggali firman itu. Jadi jangan lihat orang. Kemarin saya bermimpi. Saya naik becak itu. Di sini kan nggak ada becak ya. Kalau di Jawa Timur ada becak atau nggak becak? Yang depan 2 orang, belakangnya itu 1 orang supirnya sambil dia genjot kaki itu. Nah itu kalau di Surabaya banyak tuh. Sekarang sudah hilang. Nah saya naik becak itu orangnya tua gitu loh. Saya bilang, Pak, tua, beler gitu. Nggak kuat, ini Pak ganti. Bapak duduk, saya yang setir. Loh ini bisa ini. Bapak duduk setir, bisa. Saya setir. Saya yang mancal, saudara. Saya mancal berhenti. Bapak itu kan baju biasa dan mimpi itu. Terus dia kasih uang saya. Loh, saya kasih Bapak. Enggak, nak. Saya kasih kamu uang. Saya enggak lihat uangnya, cuma 1 tas besar. Loh, Pak. Dia hilang. Ini orang miskin kok kasih saya. Gitu. Nah terus Tuhan ngomong apa dalam hati saya? Kadang-kadang malaikat itu menyamar sebagai orang miskin. Gitu. Kadang-kadang orang miskin apakah kita mau terima, mau tolong. Dari situ saya, oh amin. Puji Tuhan lah. Walaupun mimpi, minimal sudah melakukan yang baik. Walaupun mimpi. Daripada mimpi mencuri dapat uang banyak, terus bangun gak dapat uang.
Ngapain saudara? Bener kan? Mimpinya ngerampok uang, wah senang makan minum. Bangun nggak dapat apa-apa. Sudah mimpinya salah, nggak dapat lagi. Itu celaka lah orang-orang seperti itu. Jadi janganlah, kalau sudah mimpi itu, Tuhan aku lebih baik mimpi yang baik lah. Rugi-rugi tahu pulang nggak bawa apa-apa. Terus ada satu hal saudara, yaitu hari inilah. Hari ini ada yang bagus. Saya barusan ini kan ditelepon sama orang-orang IDD ini. Salah satu pemimpin tertingginya. Kita diskusi mengenai tempat. Memang sulit. Tapi akhirnya saya ketemu orangnya baik juga. Langsung deal. Dari depan itu boleh dibangun. Kita bisa mundur. Sampai tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Nah kalau tepuk tangan kasih tambah 5 menit dong. Ini kan ceritanya ini nambah ini. Jadi itu boleh dibangun sampai ke depan. Sampai dengan itu terasnya. Terus sebelah ini dikasihkan kita lorongnya, yang sebelah itu tetap kita sewa, tapi dipotong juga harganya. Jadi yang gratis itu lorong ini sama depan, yang bayar itu tapi dipotong, DP-nya semua dikurang-kurangi semualah. Nah ini sesuatu yang bagus, yaitu gara-gara saya genjot beca itu mungkin saudara. Jadi lebih baik setiap malam genjot beca aja mimpinya, siapa tahu dapat sungguhan gitu. Ya itu salah satu. Satu firman lagi supaya saudara nggak pulang nganggur, yaitu hal kedua, terang firman dan perbuatan. Terang firman dan perbuatan. 2 ayat saya langsung aja dengan poin ketiganya. Matius pasal 5 ayat 16. Kualitas hidup itu perlu. Demikianlah hendaknya terangmu percaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Tadi sudah ya. Nah, satu ayat lagi ini yang terakhir, yaitu 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Ini baca bersama-sama. Tapi jangan loh. Jangan nanti mimpinya Tuhan, aku mau mimpi. Kita tunggu tukang beca, aku yang nanti becaknya. Itu keikhlasan. Milikilah, 1, 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Jadi bukan melihat roh ibadah kita, perbuatan kita. Saya ini memikirkan tempat ini sudah 6 bulan. Sudah diskusi nggak boleh. Katanya itu nggak bisa kalau mau cuman ini. Terus akhirnya saya Natal saya ketemu, saya suruh Tasya itu cari deh ngomong. Waduh nggak berani, Pak pimpinannya nggak berani. Kalau gitu dia mau cari pendetanya, saya datang lah. Nah, saya datang hari ini saya datang ketemu beliau. Jawabannya cepet kok. Ngomong sebentar, saya butuh situ, terus butuh apa lagi? Ini terus gimana ini? Oke kalau gitu ini kan butuh apa lagi? Toilet, nanti kita bantukan koridor, hujan kita tambah, macam-macam saudara. Ya gara-gara itu mimpi ngenjot becak itu mungkin saudara. Jadi saudara kalau ada mimpi begitu jangan segan-segan jadi ngenjot aja. Jadi apapun juga kita harus punya hati yang tulus. Jangan lihat, oh itu hakmu, apa itu tanggung jawabmu. Aku tetap gak mau, biar kamu capek mau jatuh itu tanggung jawabmu. Kalau saya di gereja tidak boleh. Walaupun tanggung jawab teman-teman, kalau engkau gak kuat, saya ambil tanggung jawab. Itu namanya orang yang diizinkan Tuhan untuk memikul harta yang terpendam. Yaitu yang seharusnya diangkat orang yang tidak mampu. Saudara bayangkan, kalau saya ngangkat barang ini, jalan putaran 5 kali, mungkin saya nggak kuat. Pada ringan. Tapi coba kalau ini isinya berlian, mau 10 kali saya nggak rasa capek. Loh betul. Kalau ikut beban sama Tuhan dan kalau kita tahu itu adalah harta terpendam, mau pelayanan pun kita nggak pernah capek, ganti orang pun kita nggak ngamuk, tanggung jawab lebih banyak pun kita nggak ngamuk, malah kita nggak mau sampai tanggung jawab kita diambil orang. Jadi kita harus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan kepada orang. Makanya biarlah perbuatan-perbuatanmu itu memuliakan Allah dan miliki cara hidup yang baik, karakter Kristus. Sebelum saya tutup, saya takut nanti keterusan. Saudara di sini nanti mimpi jadi tukang becak nanti. Ya kita pakai berdiri dulu, kita berdoa dulu.
Engkau memberkati kami semua di tempat ini. Engkau menyucikan, menguduskan kami semuanya. Tuhan, biar semuanya datang dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dan satu anugerah pada tahun 2026 ini, Engkau percaya kami menjadi jemaat. Engkau percayakan kami untuk menggali firman di tempat ini. Bukan hanya beribadah. Engkau mempercayakan kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Bukan untuk mencari berkat. Engkau mempercayakan kami Tuhan untuk memikul tanggung jawab. Bahkan kepada orang-orang yang tanggung jawabnya tidak mau dilakukan. Kami masih mau memikulnya tanpa mengeluh. Tuhan, kami tidak membedakan kaya miskin. Biarlah hidup kami menjadi berkat. Kami ingin memiliki hidup dan melihat harta itu. Kami ingin menggali firman Allah itu. Setiap pagi kami akan menggali melalui renungan harian, melalui TikTok dan sebagainya. Media. Tuhan memberkati semua teman-teman di sini. Biar ini menjadi berkat semuanya. Biar di dalam ibadah itu selalu kami ingin mencari firman Allah. Bapa di surga. Biar melalui cerita pendek, kisah pendek, kesaksian pendek tentang bagaimana Engkau menjawab doa teman-teman di tempat ini, supaya tempat ini boleh menambah tempatnya, supaya tidak sampai penuh sesak, tapi bisa longgar sedikit. Dan Engkau telah menjawab tanpa kesulitan, karena Engkau yang bekerja bukan kami. Karena doa-doa teman-teman kami itulah yang membuat semuanya menjadi. Terima kasih atas semua dan usaha dan kerjasama kesatuan teman-teman. Pasti ada perbedaan, pasti ada satu hal kecewa satu dengan yang lainnya. Tetapi Tuhan, biarlah kekecewaan itu kami pendam semuanya, kami ingin bersatu. Jikalau ada sesuatu salah, kami tutupin. Jikalau ada sesuatu meninggalkan tanggung jawab, kami ambil tanggung jawab dengan sukacita, tanpa kami akan bertengkar. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa. Sore hari ini kami dapat berkat yang luar biasa Tuhan. Biarlah di tahun 2026 ini Bapa, kami semakin mengasihi firman-Mu, semakin mencintai firman-Mu Bapa. Karena di dalam firman-Mu begitu banyak janji-janji-Mu juga membuat kami adalah orang-orang yang terus dapat setia dan taat kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, malam hari ini Bapa. Juga kiranya Kau memberkati kami semuanya Bapa. Karena kami telah menerima firman-Mu dengan semua. Kami yang terbuka hati kami dengan semua sukacita kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai semua kepada jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk kami mengembalakannya. Itu gereja Best Blessing in Spirit, khususnya gereja Best di PIK Kompleks IDD ini Bapak. Tuhan, kami berdoa persembahan dari jemaat. Kiranya Engkau menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan di dalam kitab Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam Putra Tunggal Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia ini. Dan di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami bersama-sama.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Ya Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari panggil namanya Yesus, Yesus.